はい、じゃあこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは、先生。はい、先生。はい、こんばんは、先生。こんばんは。はい、Konbanwa, Tante.はい. Jadi mulai hari ini, hari ini mulai bahasa Jepang dengan BJ System buku 3, cetakan ketiga, edisi baru. Hai. Ya kalau begitu seperti biasa kita kata ini dulu nih, kata mutiara dulu. できたと思ってはいけない。ね。Tidak boleh, tidak boleh memikirkan sudah bisa. できたと思ったとき、waktu memikirkan sudah bisa, 人間の成長は止まる。kemajuan orang itu akan berhenti. Bahasa Indonesianya, tidak boleh merasa sudah bisa. Waktu merasa sudah bisa, kemajuan orang itu akan berhenti. Jadi dengan kata singkat satu kata, tidak boleh sombong, gitu aja ya. Kalau udah jadi sombong, orang sombong itu tidak bisa maju lagi. Oke, desu ka? Hai, kalau Hai, oke deh, Sensei. hai, arigato. Hai, sekarang ada kata pengantar nih. Kata pengantar dari Profesor Dr. I. Ketut Surajaya. Ini dosen Universitas Indonesia jurusan Jepang waktu 96. Dia, udah, pokoknya baca aja lah. Kata pengantar, buku bahasa Jepang dengan BJ System dengan ditulis oleh Oku Nobuyuki atau Bujo Yudhistiro mempunyai beberapa keunikan. Sistem pemahiran yang diutamakan adalah sistem struktur kalimat atau mengutamakan tata bahasa daripada kosakata. B. Suasana tekstual yang dipakai adalah suasana kontekstual yang lebih bernuansa suasana Indonesia. Penjelasan tentang tata bahasa, kosakata, tulisan, dan ungkapan dipaparkan secara kontrastif dan komparatif antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesia secara singkat dan lugas. Ditinjau dari teori linguistik terapan modern, BJ System ini cukup eksperimental dan berani karena penulisnya banyak membuat terobosan yang kadang-kadang kurang mengindahkan teori dan metode ilmiah konvensional. Hal ini dapat dipahami karena sasaran buku ini adalah bagi masyarakat pembelajar pemula yang berorientasi pada kegunaan praktis dibandingkan akademis. Yang lebih menarik dari isi buku ini adalah cara penulisnya dalam menjelaskan setiap bentuk bahasa yang nampaknya didasarkan atas pengalamannya sebagai mantan mahasiswa BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dan pengalamannya sebagai guru privat, penerjemah, interpreter, dan pengalaman pergaulannya yang cukup lama dan luas dengan masyarakat Indonesia. Bagi siapa saja yang berminat membangun pemahiran bahasa Jepang secara fundamental, praktis, dan berdaya guna, baik sekali apabila Anda mencoba memanfaatkan seri bahasa Jepang dengan BJ System. Selamat mencoba. Saya minta tulis ini 96/28 April di Depok di kampus UI. Begitulah. Hai. Sekarang pendahuluan. Kali ini kami dapat menerbitkan bahasa Jepang dengan BJ System buku 3 ini. Seperti sudah diketahui, BJ System ini sangat
mengutamakan struktur kalimat, khususnya sistem MD, menerangkan, diterangkan. Kalau melihat masalah sistem MD dalam buku 1, telah diterapkan sistem MD antara kata benda dan kata benda. Dalam buku 2, diterangkan sistem MD antara kata kerja suruh dan kata benda. Dan dalam buku 3 ini diterangkan sistem MD antara kata sifat dan kata benda. Memang dalam tata bahasa adanya bukan hanya sistem MD. Akan tetapi kami yakin bahwa unsur pokok daripada tata bahasa adalah sistem MD dan subjek predikat. Tentu saja kami telah menjelaskan masalah subjek dan predikat, maka kami yakin kalau dapat dipahami sampai buku 3 ini, Anda dapat menyusun berbagai kalimat. Kalimat bahasa Jepang, selamat berjuang, dan selamat mencoba. Jadi kalau sampai buku 3 ini sudah dipahami, Anda bikin kalimat bahasa Jepang apapun. Dengan kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih pada istri tercinta, adik ipar yang sering bantu untuk menyusun buku ini. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. I. Kutus Rajaya, MA, yang salah satu jabatannya sebagai Ketua Asosiasi Studi Jepang di Indonesia, ASJI, yang telah menulis kata pengantar dengan baik hati. Izinkanlah kami sebagai bangsa Jepang yang mencintai Indonesia ikut berduka cita atas wafatnya Ibu Negara Ibu Haja Raden Siti Hartinah Soeharto. Selamat istirahat Ibu Negara yang sangat mencintai perdamaian. Itu tahun 96 Mei ya. Meninggalnya Ibu Tin ya. Pendahuluan untuk cetakan ketiga. Kemampuan kanji mencerminkan kemampuan sebagai manusia. Ngomongnya sampai begitu ya. Sebagai kebiasaan orang Jepang untuk menilai seseorang selalu memikirkan apakah orang ini dapat dipercaya atau tidak. Saya yakin di Indonesia juga demikian. Akan tetapi, dibandingkan Jepang, masyarakat Indonesia terlalu mentitik beratkan ijazah, khususnya untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Memang di Jepang pun pihak perusahaan yang memilih karyawan baru akan memperhatikan lulusan universitas yang mana. Karena kebanyakan orang Jepang mengerti bahwa ujian masuk uji universitas yang mana yang sulit. Jadi kalau di Jepang itu walaupun DO dari universitas, tapi kalau telah masuk universitas ternama, ini dinilai, itu dinilai. Maka boleh dikatakan pihak perusahaan menilai seseorang dari kemampuan atau usaha keras untuk memasuki suatu universitas, khususnya universitas ternama. Walaupun ada lingkungan Indonesia, kebanyakan perusahaan Jepang tetap mengikuti penilaian yang sama. Artinya, tidak begitu mementingkan ijazah, tetapi mementingkan kemampuannya. Menurut saya, ukuran yang jelas untuk mengukur kemampuan seseorang adalah salah satunya ya, kemampuan kanji. Orang Jepang sendiri menyadari bahwa mempelajari kanji harus rajin dan usaha terus. Sebaliknya, orang yang kemampuan kanjinya tinggi berarti orang yang senantiasa rajin dan berusaha stabil, maka dapat dipercaya.
Saya pernah mengutarakan hal ini kepada beberapa orang Jepang yang bekerja di Indonesia. Dan mereka setuju dengan pikiran saya ini. Saya pernah diminta mencarikan sekretaris untuk suatu perusahaan Jepang. Kebetulan waktu itu ada mahasiswi saya yang selalu mendapatkan nilai 100. Maka tanpa ragu, saya mengenalkan dia. Sesuai dengan dugaan saya, dia sangat rajin kerja dan pihak perusahaan Jepang pun sangat senang. Sekarang banyak orang Indonesia yang pintar percakapan bahasa Jepang. Tetapi saya yakin bahwa daripada orang yang pintar percakapan, jauh lebih dapat dipercayai oleh orang yang pintar kanji. Semoga Anda termasuk orang yang dapat dipercayai. Ya, 2003 Januari 1 Bogor. Ya, jadi sebenarnya saya rekomendasikan untuk milih karyawan atau milih orang yang akan kerja di Jepang, jangan terlalu mementingkan mensetsu ya, wawancara. Tapi lebih bagus kasih ujian kanji aja gitu sebenarnya. Kemudian pendahuluan untuk cetakan keempat. Ya, cetakan keempat itu tahun 2005 ya. Hai. Untuk cetakan kelima, jiriki dan tariki. Makanya sampai sekarang saya selalu bilang jiriki dan tariki. Saya sudah tinggal di Indonesia selama 70 tahun setengah. Ya, kalau sekarang sih sudah hampir 40 tahun sih. Sejak saya mulai tinggal di Indonesia sampai sekarang, ada satu hal yang selalu membingungkan saya. Ia adalah kenapa orang di sini, maksudnya orang di Indonesia ya, orang Indonesia selalu memasalahkan lingkungan seperti karena pemerintahnya, karena pemerintah sih, karena presidensi, karena belum ada dana sih, karena rezeki belum ada sih, gitu seperti itu. Insya Allah kalau ada izin dari Tuhan dan sebagainya, kalau mendengar kata seperti itu, saya ingin katakan, kalau begitu rasa tanggung jawabnya ada di mana? Nah, tanggung jawabnya ada di mana gitu. Di Jepang ada kata-kata yang seperti begini. Tanin no fundoshi de sumo wo toru. Ya, bermain ya atau memainkan gulat sumo. Gulat sumo tahu kan? Gulat sumo dengan fundoshi celana dalam tradisional orang lain. Dan satu lagi adalah tariki honggan. Inginkan atau tergantung kekuatan orang atau pihak lain. Jadi maksudnya minta-minta ya. Dua-duanya digunakan untuk mengawasi orang yang terlalu tergantung orang lain atau tergantung dewa dan gimana gitu ya. Karena menurut orang Jepang, hidup tergantung orang lain adalah hal yang tidak bagus dan memalukan. Saya yakin mungkin orang Jepang lain pun demikian, bahwa Tuhan memberi kekuatan terhadap umat manusia yang mana kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dengan capek-capek dan menanam kemampuan berbagai macam gitu ya, tanpa batas sebenarnya. Maka jika tidak berusaha menggunakan kekuatan tersebut dan selalu meminta atau tergantung kekuatan dari pihak yang lain, maksudnya termasuk Tuhan, itu bukanlah justru menghina Tuhan. Menurut saya begitu.
Untuk meningkatkan kekuatan tersebut, kita harus mempunyai kekuatan sendiri dan berani menghadapi berbagai tantangan. Sebenarnya pikiran seperti itu ada di Indonesia juga. Mungkin ada yang tahu Bimo Suci. Bimo Suci itu salah satu rakon wayang ya. Kalau belum tahu Bimo Suci, saya usulkan mempelajarinya. Ada yang tahu Bimo Suci nggak? Nanti coba cari aja lah. Saya amat sangat yakin bahwa jika kebanyakan orang Indonesia menyadari jiriki, pokoknya melakukan sesuatu atau berusaha dengan kekuatan yang ada di diri sendiri, dan mulai tidak terlalu tergantung tariki kekuatan yang ada di luar diri sendiri, termasuk kekuatan Tuhan. Pokoknya jangan minta-minta maksudnya. Indonesia akan menjadi bagus secara drastis. Jangan salah, Tuhan tidak ingin umat manusia tergantung kekuatan Tuhan. Akan tetapi, Tuhan ingin umat manusialah menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan semaksimal mungkin. Jika sistem BJ ini bisa membantu untuk meningkatkan kekuatan sendiri, saya betul-betul senang sekali. Pokoknya jangan tariki ya, jangan minta-minta, tapi semaksimal mungkin berusaha dengan kekuatan sendiri. Itu jiriki. Itu tahun 2005 April. Kalau tahun 2005 sekitar situlah saya bikin PT Industrial Support Service Indonesia yang PT saya. Ya, dan waktu itu sudah lulus S2, jadi Dr. Andas Bujo Yudhistiro. Sebenarnya Dr. Andas Oku Nobuyuki MPD sebenarnya. Hai, sampai sini nggak ya? Oh, tadi pendahuluan sampai sini dulu.